Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri atas nama saya sendiri, Deborah Martina, lalu dengan teman saya Rosidatul Wahida, Nisaul Husna, Anjani Karisma Muji, dan Raja Aswin M. Harahap akan mempresentasikan tentang pengertian sistem informasi sumber daya manusia. Langsung saja. Yang pertama adalah manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berikut adalah sistem informasi sumber daya manusia merupakan sebuah bentuk interseksi atau pertemuan antara bidang ilmu manajemen sumber daya manusia dan teknologi informasi. Perbedaan SISDM atau yang biasa disebut dengan sistem informasi SDM dengan SIM. SIM adalah sistem informasi manajemen. Dilihat dari sistem informasi SDM, prosedur sistematik untuk pengumpul, penyimpan, mempertahankan, menarik, dan memvalidasi data yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk mempunyai kemampuan mendapatkan informasi yang dibutuhkan atau pilihan banyak orang yang lebih berhubungan dengan aktivitas perencanaan sumber daya manusia. Sedangkan sistem informasi manajemen dibangun untuk mendukung proses yang berjalan dalam organisasi, di mana tercakup di dalamnya antara lain proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Secara akurat, sistem informasi manajemen harus dapat memberikan informasi mengenai kondisi real organisasi tersebut. Dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, sistem informasi sumber daya manusia memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. HRIS sebagai unit organisasi yang terdiri dari personel yang mengelola data sumber daya manusia dengan menggunakan teknologi komputer dan non-komputer. Tiap perusahaan memiliki sistem untuk mengumpulkan dan memelihara data yang menjelaskan sumber daya manusia, mengubah data tersebut menjadi informasi, dan melaporkan informasi itu kepada pemakai. Sistem ini dinamakan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia atau HRIS. Sistem informasi sumber daya manusia merupakan sebuah bentuk interaksi atau pertemuan antara ilmu manajemen sumber daya manusia dan teknologi informasi. Selanjutnya, fungsi sumber daya manusia selalu mengikuti perkembangan terakhir dalam peraturan pemerintah yang mempengaruhi praktek kepegawaian dan menasihati manajemen untuk menentukan kebijakan yang sesuai dan pelatihan. Selama periode kepegawaian, SDM dapat mengatur berbagai program pendidik dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja pegawai. SDM menyimpan database yang berhubungan dengan pegawai dan memproses data tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Selama seseorang dipekerjakan oleh perusahaan, mereka menerima paket tunjangan. Selanjutnya, manfaat sistem informasi sumber daya manusia. Manfaat sistem informasi sumber daya manusia sangat besar. Aktivitas-aktivitas rekrutmen, seleksi pelatihan, dan pengembangan, manajer karir, kompensasi, dan hubungan karyawan juga menuntut informasi yang tepat waktu dan akurat untuk pengambilan keputusan-keputusan. Arus sumber daya personil ada dua, yaitu perencanaan sumber daya manusia adalah suatu proses analisa dan simulasi kebutuhan SDM sesuai dengan data rekapitulasi kekuatan SDM yang dimiliki oleh organisasi, dikaitkan dengan rencana pengembangan aktivitas departemen di masa mendatang. Adapun yang dimaksud dengan proses perencanaan sumber daya manusia adalah proses pengadaan sumber daya manusia atau rekrutmen, di mana pada prinsipnya hampir sama seperti pada pengumpulan biodata, tapi dalam ruang lingkup informasi yang lebih kecil dan diikuti oleh cara penilaian atau kriteria penerimaan. Manfaat-manfaat sistem informasi sumber daya manusia adalah menilai suplai SDM, yaitu meliputi kompensasi untuk memperoleh informasi menyangkut seberapa besar setiap karyawan dibayar, biaya-biaya kompensasi keseluruhan, dan biaya-biaya finansial dari setiap karyawan dibayar. Biaya-biaya kompensasi keseluruhan dan biaya-biaya finansial dari setiap kenaikan-kenaikan gaji dan perubahan-perubahan kompensasi. Pertama, perencanaan sumber daya manusia.
Kedua, administrasi personalia. Ketiga, kompensasi dan benefit. Keempat, kinerja personal. Kelima, pendidikan dan pelatihan. Keenam, pemutusan hubungan kerja atau pensiun. Perencanaan sumber daya manusia, yaitu suatu proses analisa dan simulasi kebutuhan SDM sesuai dengan data rekapitulasi kekuatan SDM yang dimiliki oleh organisasi, dikaitkan dengan rencana pengembangan aktivitas departemen di masa mendatang. Proses perencanaan SDM ada 3, yaitu pertama, proses pembentukan data rekapitulasi untuk analisa dan simulasi. Kedua, proses pengadaan sumber daya manusia atau rekrutmen. Dan ketiga, proses alokasi atau realokasi sumber daya manusia atau redeployment. Administrasi personalia, di mana dalam hal ini dilakukan pengumpulan informasi yang berhubungan dengan kelengkapan atau pelengkap dari proses administrasi umum yang berhubungan dengan seorang personel. Proses perekaman data umum kepegawaian seperti 1. Biodata pegawai, 2. Sejarah kepangkatan, 3. Sejarah jabatan, 4. Sejarah pendidikan formal, 5. Sejarah pendidikan penjenjangan, 6. Sejarah pendidikan substansial, 7. Keahlian berbahasa asing, 8. Penggunaan fasilitas perusahaan, 9. Sejarah kunjungan ke luar negeri, 10. Daftar keluarga, 11. Sejarah hukuman dan penghargaan yang diperoleh, 12. Memo khusus. Kompensasi dan benefit. Salah satu masalah yang dihadapi dalam manajemen sumber daya manusia adalah antara menentukan kriteria jenis pekerjaan dan pembayaran yang diterima personel dan fasilitas lain non-operasional, seperti medikal dan pensiunan. Pada umumnya, hal tersebut sangat verifikatif tergantung dari banyaknya hal, seperti besarnya organisasi pendidikan, pengalaman, tanggung jawab, dan lokasi geografis penempatan, masa kerja, dan juga tanggungan keluarga. Penentuan gaji dan transaksinya, yang termasuk dalam hal ini adalah proses penggunaan merit payment dalam hal penentuan gaji dan juga pendapatan lain yang berhubungan dengan penghasilan tambahan seperti lemburan, uang makan, uang perumahan, insentif daerah terpencil, supervisor, dan sejenisnya. Proses pemberian fasilitas bertujuan untuk memberikan jaminan rasa aman selama bekerja di perusahaan seperti fasilitas medikal dan tabungan pensiun. Kinerja personel, sistem penilaian yang baik dalam penilaian kerja personel adalah pengajian dan umpan balik, di mana dalam melakukan pengajian digunakan kriteria-kriteria berdasarkan yang telah ditentukan sebelumnya oleh manajemen, dan juga berdasarkan hasil kajian yang umumnya dilakukan oleh suatu tim. Hal ini dapat diinformasikan dan didiskusikan bersama dengan personel tersebut untuk mengetahui apresiasi lebih lanjut mengenai pengkajian dan harapannya dalam melaksanakan pekerjaan. Adapun fasilitas yang tersedia pada sistem ini adalah perencanaan kerja personil beserta beban penilaian atas hasil pekerjaan tersebut berdasarkan hal berikut ini. Dapat diperoleh dari suatu sistem evaluasi yang lebih objektif yang mengacu pada fakta-fakta yang ditentukan sebelumnya. Berikut ini pendidikan dan pelatihan. 1. Perencanaan jadwal pendidikan berhubungan dengan jadwal pendidikan yang akan diselenggarakan oleh organisasi. Yang kedua, perencanaan kebutuhan pendidikan berhubungan dengan rencana pendidikan yang akan diikuti oleh personel yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Ketiga, relasi pendidikan bertujuan mencatat informasi yang berhubungan dengan kesertaan personel pada pendidikan yang diikuti. Pemutusan hubungan kerja atau pensiun. Seperti pada akhirnya diperlukan pula sebuah proses yang bertujuan untuk menangani hal-hal yang berhubungan dengan selesainya masa kerja personil, baik secara normal ataupun dikarenakan oleh hal lainnya. Oleh sebab itu, sistem menangani pula penyimpanan informasi dari seluruh personel yang pernah bekerja dalam perusahaan.
berhubungan dengan kewajiban dan juga hak-hak yang harus diberikan seperti uang pensiun, pesangon dan sebagainya. Dan yang terakhir, kesimpulan, perencanaan sumber daya manusia sebagai suatu kegiatan merupakan proses bagaimana memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan masa yang akan datang bagi sebuah organisasi dalam memenuhi tenaga kerja saat ini. Sekian dan terima kasih.